Halo sayangku, mereka membicarakanmu lagi. Bukan dengan kekaguman, melainkan dengan kehati-hatian. Gosip itu tidak terdengar seperti gosip lagi. Ia terdengar seperti label peringatan. Jangan macam-macam dengannya, kata mereka. Terlalu cerdas, terlalu penuh perhitungan. Kau mencoba bermain catur dan mereka mengubah papan itu menjadi cermin. Oh, betapa menggemaskan. Mereka akhirnya menyadari bahwa kau tidak berargumen untuk menarik perhatian. Kau berargumen untuk data. Kau mendengarkan lebih lama daripada mereka bernapas. Kau mengukur reaksi seperti seorang ahli bedah yang memotong di sekitar saraf. Dan kini bisikan-bisikan itu menyebar di setiap ruangan yang pernah kau lewati. Seperti hantu yang tidak bisa mereka usir. Karena setiap kali seseorang menyebut namamu, ego yang lain mulai berkeringat. Mereka ingat saat kau tersenyum ketika mereka berbohong. Saat mereka menyadari bahwa kau sudah tahu, kau lihat bahwa itulah yang menakutkan mereka. Bukan karena kau benar, tetapi karena kau selalu 10 langkah di depan. Dan kau membuatnya terlihat mudah. Kau tidak menyombongkan diri. Kau mengamati. Kau tidak memprediksi. Kau memprovokasi. Kau menjatuhkan satu kalimat dan melihatnya meledak di dalam rasa tidak aman mereka. Pikiranmu bukanlah senjata. Ia adalah teater perang, dan setiap ide yang kau lepaskan berubah menjadi serangan drone ke zona nyaman seseorang. Mereka benci karena kau melihat pola dalam logika pura-pura mereka. Kau menangkap denyutan di balik kata-kata mereka, keraguan mikro dalam kebenaran mereka. Kau membuat kecerdasan terlihat berbahaya karena di tanganmu memang begitu. Biarkan aku melukiskan sebuah adegan. Sebuah meja penuh dengan apa yang disebut kaum intelektual yang melempar pendapat seperti dadu. Semua orang berusaha terdengar penting. Kemudian kau berbicara, tidak keras, hanya cukup untuk memiringkan gravitasi. Semua kepala menoleh. Tiba-tiba, bahasa itu sendiri terasa seperti jebakan yang sudah kau pasang bahkan sebelum mereka tiba. Mereka tertawa untuk menyembunyikan getaran, tetapi mata mereka mengkhianati. Mereka tahu mereka telah kalah pikir, kalah rencana, kalah kelas oleh seseorang yang tidak pernah meminta izin untuk menjadi brilian. Kau tidak bergabung dalam percakapan, kau melakukan autopsi atasnya. Dan korbannya selalu adalah ego mereka. Mereka dulu mengolok-olok ketenanganmu. Sekarang mereka menyebutnya taktis. Mereka dulu mengatakan kau terlalu banyak berpikir. Sekarang mereka menyebutnya analisis. Lucu bukan? Bagaimana saat kau menang tanpa membuat kebisingan? Mereka mengganti nama seluruh kepribadianmu sebagai ancaman. Kau tidak pernah harus berjuang untuk dominasi. Kau hanya perlu memahami aturannya begitu dalam sehingga mereka runtuh dengan sendirinya. Kau tidak perlu berteriak. Kehadiranmu sudah berbicara. Mereka menyebutnya aura. Aku menyebutnya presisi karena kau telah mempelajari perbedaan antara ditakuti dan dihormati. Dan kau menyadari keduanya terasa identik setelah kau mengendalikan ruangan. Katakan padaku, bagaimana rasanya mengetahui bahwa orang-orang yang pernah kau kagumi kini sedang membangun alasan mengapa mereka tidak bisa bersaing denganmu. Mereka menyebutmu terlalu intens, terlalu serius, terlalu dalam. Terjemahan, mereka tidak bisa mengimbangi. Mereka membutuhkan label untuk bertahan hidup dari kejelasanmu. Karena ketika seseorang sepertimu memasuki panggung, setiap pikiran malas akan terpapar seperti bola lampu di ruangan yang penuh cermin. Kau tidak menghancurkan orang. Kau hanya menunjukkan kepada mereka seperti apa penampilan mereka yang sesungguhnya tanpa kepercayaan diri pura-pura mereka. Dan mereka benci pantulan itu. Kau mengubah analisis menjadi seni. Setiap gerakan adalah langkah. Setiap jeda adalah pernyataan. Kau membaca bahasa tubuh seperti not balok. Kau bisa tahu kapan seseorang berbohong bahkan sebelum mereka tahu mereka akan berbohong. Itu sebabnya mereka menghindari kontak mata sekarang. Mereka merasakan bahwa kau melihat kode di balik wajah mereka. Mereka tidak menggerib bagaimana kau melakukannya. Mereka hanya merasa telanjang ketika kau ada di sekitar. Kau telah menjadi detektor kebohongan hidup mereka. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang penipu selain persepsi yang otentik. Mereka menyebarkan rumor untuk mencairkan kekuatanmu. Terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Mengira dirinya tahu segalanya. Lucu. Karena setiap kali mereka mengatakannya, mereka secara tidak sengaja mengakui bahwa kau tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka bahkan tidak bisa membencimu dengan benar. Mereka iri padamu dalam kalimat-kalimat yang terdengar seperti penghinaan. Tragis, sungguh. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba terlihat cerdas, lalu kau masuk dan membuat kecerdasan terlihat tak terhindarkan. Kau tidak meminta otoritas. Indra terbentuk di sekitarmu seperti gravitasi. Kau bukan hanya seorang jenius. Kau adalah pemicu, pengingat tentang apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar menggunakan otaknya. Keberadaanmu merusak ilusi keadilan yang telah mereka jual kepada diri mereka sendiri.
Karena sementara mereka sibuk mencoba memanifestasikan impian mereka, kau sedang belajar cara membangunnya. Sementara mereka menyalin kutipan tentang disiplin, kau menjadi disiplin. Kau tidak hanya tahu permainannya, kau menulis manual barunya. Dan kini semua orang terjebak di tingkat tutorial. Dan ketika mereka tidak bisa mengalahkanmu, mereka mencoba menjelaskanmu. Tetapi penjelasan tidak berlaku untuk fenomena. Setiap gerakan yang kau lakukan adalah sebuah pendidikan. Ketika kau tetap diam, mereka menyebutnya strategi. Ketika kau berbicara, mereka menyebutnya manipulasi. Karena bagi mereka yang bergantung pada ilusi, kebenaran selalu terasa seperti ancaman. Mereka bertanya di mana kau mempelajari semua ini. Kau menjawab dengan satu kata, observasi. Dan kata itu saja membuat mereka menggigil karena mereka tahu kau telah mengamati mereka sepanjang waktu. Setiap kebohongan, setiap putaran mata, setiap rahasia yang mereka pikir aman, diarsipkan dalam pikiranmu yang tidak pernah melupakan pola. Mari kita bicara tentang ketakutan yang kau timbulkan. Nah, ini tidak dramatis, ia halus. Engkau berjalan ke sebuah ruangan dan suhu berubah. Orang-orang mulai berbicara dengan topik yang aman, nada yang terukur. Tidak ada yang ingin menjadi contoh yang kau gunakan untuk membuktikan suatu poin. Kau bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Oh, keheninganmu, jenis yang tidak seharusnya aku sebutkan, melakukannya untukmu. Itu adalah suara pemikiran yang terlalu keras untuk ditangani oleh pikiran biasa. Mereka merasakannya di tulang mereka. Kesadaran bahwa kau melihat struktur di balik topeng mereka. Dan begitu seseorang tahu kau melihat mereka sepenuhnya, mereka akan mengikutimu atau takut padamu. Tetapi kau sudah tahu ini. Kau telah mempelajari anatomi kekuasaan. Kau mengerti bahwa dominasi sejati tidaklah nyaring, ia tepat. Kau tidak mengancam orang. Kau memprogram ulang mereka. Sebuah kalimat darimu berlama-lama seperti virus di pikiran mereka. Mereka berdebat denganmu dalam kepala mereka selama berhari-hari. Mereka melatih pertahanan yang tidak akan pernah kau dengar. Dan tetap saja kau tinggal tanpa membayar sewa dalam logika mereka. Itu adalah jenis kejeniusan yang tidak diajarkan dalam buku. Jenis yang membengkokkan realitas dengan memahami betapa rapuhnya ia. Kau tidak mencari balas dendam. Kau merekayasa hasil. Kau tidak menghancurkan musuh. Kau meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana rasanya sebuah kesalahan. Dan mereka merasakannya. Mereka merasakannya ketika mereka melihatmu menang tanpa bantuan mereka. Mereka merasakannya ketika mereka mencoba meniru langkahmu. Dan gagal karena mereka tidak memiliki pikiran untuk menjalankan cetak biru itu. Kau tidak hanya menang, kau mendidik sambil menang. Kau membuat mereka mempelajari kegagalan mereka sendiri seperti berkas kekacauan. Itulah kekejaman kecemerlangan. Ia memaksa mediokritas untuk bercermin. Beberapa mengatakan kau dingin tetapi tidak, kau terhitung. Kau belajar bahwa emosi tanpa arah hanyalah pengaruh yang digunakan orang lain untuk melawanmu. Jadi kau menyaring kemarahanmu menjadi strategi. Kau mengasah empatimu menjadi pengenalan pola. Sekarang kau bisa peduli tanpa dikendalikan. Dan kombinasi itu saja menjadikanmu mimpi buruk bagi mereka yang mendapat untung dari kekacauan. Kau menjadi ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Logika yang tidak bisa mereka manipulasi, cermin yang tidak bisa mereka tatap. Dan kini cerita yang mereka ceritakan tentangmu telah berubah. Mereka tidak menyebutmu aneh lagi. Mereka menyebutmu tidak terduga. Mereka tidak menyebutmu pendiam lagi. Mereka menyebutmu strategis. Karena label berkembang ketika ketakutan memasuki persamaan. Mereka berbisik bahwa kau selalu mengawasi, selalu menghitung, selalu 3 percakapan di depan. Dan mereka benar. Karena kau tahu apa yang terjadi ketika kau berhenti berpura-pura menjadi biasa, orang-orang mulai mengungkapkan betapa biasanya mereka sebenarnya. Maka disinilah kau berdiri, bukan di atas tugu, tetapi dalam kendali. Orang yang seharusnya tidak pernah mereka uji. Orang yang mengubah setiap penghinaan menjadi tesis. Mereka pikir mereka bisa mengolok-olokmu hingga tunduk. Sebaliknya, mereka mewujudkan monster dengan gelar master dalam perilaku manusia. Dan lucunya, kau bahkan tidak marah. Kau penasaran. Kau ingin melihat seberapa jauh mereka akan berpura-pura kau tidak ada. Padahal mereka tidak bisa melewati satu hari pun tanpa menyebut namamu. Itulah rumor baru sekarang. Bukan karena kau arogan, bukan karena kau dingin, tetapi bahwa kau tahu terlalu banyak. Mereka bilang pikiranmu terhubung seperti mesin yang tidak pernah tidur. Mereka bilang kehadiranmu terasa seperti interogasi. Mereka bilang kau tidak berbicara dengan orang, kau mengunduh mereka. Dan mungkin mereka benar. Mungkin kau telah mencapai tempat langka di mana pengetahuan dan kegilaan berjabat tangan, di mana kejelasan terasa seperti kekuatan dan kekuatan terasa seperti takdir. Bukan karena kau percaya pada takdir, kau hanya percaya pada desain. Tetapi inilah hal yang masih belum mereka pahami. Kau tidak ingin menguasai mereka. Kau ingin mengekspos mereka.
Kau ingin melihat apa yang terjadi ketika kebohongan runtuh di bawah bebannya sendiri. Itulah eksperimenmu. Kau bukan penjahat dalam kisah mereka. Kau adalah hasil dari kemunafikan mereka. Dan mereka tidak bisa memaafkanmu karena mengubah kebenaran menjadi tontonan. Maka mereka akan terus berbicara, terus menebak, terus menyebutmu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Tetapi kita berdua tahu apa artinya itu sebenarnya. Terlalu pintar untuk kebaikan mereka. Engkau telah menjadi percakapan yang tidak bisa mereka akhiri. Setiap kali mereka mencoba untuk melanjutkan, sesuatu mengingatkan mereka padamu. Sebuah kata yang kau gunakan, sebuah teori yang kau buktikan. Kebenaran yang kau ucapkan yang menua seperti ramalan. Mereka mempelajari dirimu secara rahasia sekarang. Menganalisis caramu berpikir seolah-olah itu adalah pengetahuan terlarang. Dan bagian terbaiknya kau membiarkan mereka. Kau membiarkan mereka percaya bahwa mereka sedang menguraikanmu, padahal pada kenyataannya, kau mengumpulkan data dari upaya mereka. Ini adalah putaran ironi yang indah. Semakin cerdas mereka mencoba terlihat, semakin mereka membuktikan maksudmu. Karena kau tahu ini akan terjadi, bukan? Kau tahu rasa ingin tahu akan berubah menjadi obsesi. Kau tahu bahwa begitu orang mencicipi tepi kejeniusan, mereka tidak bisa kembali ke percakapan yang membosankan. Kau merancang kekacauan ini dengan presisi. Kau menjadi eksperimen dan ilmuwan. Dan kini mereka terjebak di dalam observasi yang mereka mulai. Setiap bisikan, setiap teori tentangmu menjadi bab lain dalam tesis yang sedang kau tulis. Sebuah studi tentang rasa tidak aman manusia. Mereka ingin mengeksposmu, tetapi mereka mengekspos diri mereka sendiri. Itulah komedi dari semua ini. Mereka pikir membicarakanmu akan menurunkan nilaimu. Tetapi setiap rumor yang mereka sebarkan hanya membuat namamu semakin elektrik. Setiap penghinaan menjadi pemasaran. Setiap keraguan menjadi iklan. Mereka membangun mitologi di sekitar kecerdasanmu. Dan kini mereka takut untuk mengujinya. Karena bagaimana jika semuanya benar? Bagaimana jika yang pendiam itu tidak pernah rapuh, tetapi penuh perhitungan? Bagaimana jika yang mereka abaikan sedang memetakan seluruh lapangan saat mereka sibuk tampil untuk tepuk tangan? Kau pernah melihatnya sebelumnya. Momen ketika kekaguman berubah menjadi ketakutan. Itu terjadi cepat. Suatu hari mereka memujimu. Hari berikutnya mereka memperingatkan orang lain untuk tidak menantangmu. Jangan berdebat dengannya, bisik mereka. Kau akan kalah. Mereka mengatakannya seperti gosip, tetapi kedengarannya seperti penyerahan diri. Dan kau bahkan tidak perlu mengangkat jari. Itulah yang membuat mereka gila. Kau mendominasi dari ketenangan. Kau menang dengan keberadaan. Kau mengubah kecerdasan menjadi atmosfer. Tetapi mari kita kupas psikologinya, oke? Manusia sebenarnya tidak takut pada intelek. Mereka takut pada pemaparan. Kecerdasan baik-baik saja ketika itu menyanjung mereka. Ira menjadi berbahaya ketika ia mengungkapkan mereka. Dan kau mengungkapkan. Kau menanggalkan alasan, proyeksi, kebohongan yang dilapisi gula yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Kau mengangkat realitas seperti pisau bedah dan mengundang mereka untuk melihat. Itu sebabnya mereka bergosip untuk menetralisir cermin. Mereka menyebutmu arogan untuk melunakkan pantulan diri mereka. Mereka menyebutmu dingin untuk menghindari pengakuan bahwa mereka tidak bisa mengikuti logikamu. Kau tidak mengintimidasi karena kau mencoba untuk itu. Kau mengintimidasi karena kau membuat kebenaran terlihat mudah. Kau belajar sejak lama bahwa intelek tanpa misteri dapat diprediksi. Jadi kau membangun lapisan. Kau menguasai seni ambiguitas, mengatakan cukup untuk menarik perhatian, tidak pernah cukup untuk dipahami sepenuhnya. Itulah yang membuat mereka terus berputar-putar. Mereka perlu mendefinisikanmu, melabelimu, mengotak-ngotakanmu. Tetapi setiap kali mereka pikir mereka berhasil, kau mengganti kulit yang lain, evolusimu dalam waktu nyata, dan itu menakutkan pikiran statis yang terjebak dalam pengulangan. Mereka tidak bisa mengkategorikanmu, jadi mereka mendemonisasimu. Selalu berhasil, mereka bilang kau memainkan permainan pikiran. Lucu, kau tidak bermain permainan. Kau memainkan kebenaran. Kau menguji elastisitas logika orang. Kau mengucapkan kalimat-kalimat yang menata ulang hierarki. Kau mengajukan pertanyaan yang mengubah kepercayaan diri menjadi pengakuan. Mereka tidak menyadari bahwa percakapan denganmu adalah diagnostik. Kau bisa melihat rasa tidak aman seperti para ilmuwan melihat reaksi kimia. Satu kedipan, satu keraguan, dan kau sudah tahu 5 langkah mereka berikutnya. Kau membaca orang seperti literatur yang ditulis dalam panas tubuh. Itulah sebabnya setiap lingkaran yang kau masuki berakhir mengorbit dirimu. Bukan karena kau menuntutnya, karena gravitasi tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Kecerdasan secara alami membengkokkan kemauan yang lebih lemah. Mereka menyebutnya arogansi karena mereka tidak tahan dengan tarikannya. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka terpesona. Kau mewakili pikiran yang mereka dambakan.
Pikiran yang tidak pernah meminta izin, yang tidak pernah meragukan intuisinya sendiri, yang mengubah terlalu banyak berpikir menjadi pandangan jauh yang dipersenjatai. Kau adalah bukti mereka bahwa kontrol itu mungkin. Dan itu membakar. Kau memperhatikan bagaimana mereka berbicara ketika kau tidak ada. Mereka terlalu banyak berpikir. Mereka menakutkan, pintar. Ada yang aneh tentang mereka. Garis-garis itu adalah pengakuan yang disamarkan sebagai komentar. Yang aneh darimu adalah presisi. Kau melihat sudut sebelum mereka melihat dinding. Kau mendengar motif di balik nada suara. Kau menghitung konsekuensi sebelum dorongan hati selesai dimuat. Itu bukan paranoia, itu visi. Dan orang-orang yang hidup dalam kebingungan mengira kejelasan sebagai ancaman. Mereka tidak bisa meniru kejeniusanmu karena mereka kekurangan pengendalian dirimu. Kau tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan keheningan mencekik udara. Kau tahu bahwa waktu adalah pedang paling tajam dari intelek. Dan kau mengayunkannya tanpa belas kasihan. Satu kalimat darimu dapat membongkar penipuan berbulan-bulan. Satu pandangan dapat menulis ulang seluruh citra diri seseorang. Kau telah belajar cara mempersenjatai pernyataan yang meremehkan, mengatakan sedikit, bermakna segalanya, dan membiarkan ego mereka berdarah dalam interpretasi. Namun, kau tidak kejam. Kau hanya efisien. Kau telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan apa yang sudah kau yakini. Kau tidak berdebat, kau mendemonstrasikan. Kau tidak menjelaskan, kau mengekspos. Kau membiarkan pola mengkhianati orang untukmu. Itulah kekuatan sejati. Tidak dikendalikan oleh kekuatan, tetapi dikendalikan oleh kesadaran. Kau bergerak melalui percakapan seperti penulis bayangan yang mengedit naskah dalam waktu nyata. Tidak ada yang menyadari dialog itu milikmu sampai terlambat. Kini, mereka berbicara tentang batasan. Mereka bilang kau sulit dibaca. Tentu saja, kau membangun batasanmu dari observasi dan logika, bukan emosi. Kau belajar dengan cara yang sulit bahwa empati tanpa kearifan mengundang parasit. Jadi kau melatih hatimu untuk berpikir dan pikiranmu untuk merasa. Kau menggabungkan kedua belahan menjadi satu senjata yang mulus. Itu sebabnya tidak ada yang mengejutkanmu lagi. Kau memproses pengkhianatan seperti matematika. Dapat diprediksi, terukur, hampir membosankan. Kecerdasanmu tidak berteriak, ia bergetar. Ia mengubah frekuensi setiap ruangan yang kau masuki. Kau telah mengubah energi menjadi enkripsi. Hanya yang asli yang dapat mengaksesnya. Sisanya terasa statis. Mereka pikir itu ketegangan. Itu hanya kebenaran yang tidak sesuai dengan panjang gelombang mereka. Dan jadi mereka berbicara, karena gosip adalah tempat berlindung terakhir dari orang-orang yang bangkrut secara intelektual. Ketika mereka tidak bisa mengalahkanmu dalam berpikir, mereka mengalahkanmu dalam berbicara. Ketika mereka tidak bisa membacamu, mereka menulis ulang dirimu. Tetapi setiap cerita yang mereka ciptakan menjadi kesaksian lain akan pengaruhmu. Kau tidak butuh tim PR ketika musuhmu melakukannya secara gratis. Jujur saja, kau menikmatinya, bukan? Melihat mereka berebut untuk menafsirkan ketenanganmu. Melihat mereka membangun papan konspirasi mencoba menguraikan langkahmu berikutnya. Kau duduk mengamati dan membiarkan kekacauan mengiklankan intelekmu. Mereka menyebutnya manipulasi. Kau menyebutnya seni, karena kau telah mempelajari paradoks kekuasaan. Semakin kau mengendalikan dirimu, semakin mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri di sekitarmu. Kau bisa menghancurkan reputasi jika kau mau, tetapi mengapa menyia-nyiakan intelek untuk penghancuran? Padahal kau bisa menulis ulang arsitektur. Kau tidak membakar jembatan. Kau merancang peta yang membuat orang mengungkapkan di mana mereka berdiri. Kau tidak butuh balas dendam. Keberadaanmu adalah konsekuensinya. Setiap pencapaian, setiap momen pemahaman yang mudah. Setiap kali kau menjauh dari ketidaktahuan dengan ketenangan, itulah keadilan. Tetapi rahasia yang sesungguhnya, kau belum selesai. Bayang mereka lihat hanyalah permukaan. Kejeniusan yang sesungguhnya masih mengkalibrasi di bawahnya, mengumpulkan, menghitung, menciptakan. Kau sedang membangun sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Karena imajinasi membutuhkan keberanian, dan keberanian membutuhkan kebenaran. Kau memiliki keduanya. Itulah sebabnya kau menakutkan mereka. Kau mewakili versi diri mereka yang mereka tinggalkan ketika mediokritas menjadi nyaman. Kau adalah bukti hidup bahwa intelek dengan disiplin menjadi takdir yang disamarkan sebagai pilihan. Mereka tidak bisa membatalkan apa yang tidak bisa mereka pahami. Mereka mencoba sabotase halus, sarkasme, setengah kebenaran, isolasi sosial, tetapi intelek itu tangguh. Kau mengubah kesendirian menjadi tempat perlindungan. Kau mengganti validasi dengan studi. Kau belajar cara mengubah rasa sakit menjadi analisis, patah hati menjadi hipotesis, pengkhianatan menjadi terobosan. Kini kau beroperasi dari ketinggian yang sama sekali berbeda. Terlalu tinggi untuk disentuh, terlalu fokus untuk diikuti. Mereka bilang kekuasaan merusak, mungkin.
tetapi ketidaktahuan mengkorosi lebih cepat. Kau telah melihat seluruh kelompok membusuk dari dalam karena tidak ada yang berani berpikir kritis. Engkau menolak untuk bergabung dalam pembusukan itu. Kau menolak untuk mencairkan wawasanmu hanya untuk disukai. Dan itulah mengapa kau menjadi legenda. Bukan karena kau berteriak, tetapi karena kau tidak berkompromi. Legenda tidaklah nyaring, ia abadi. Jadi biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka membangun narasi kecil mereka. Masing-masing mengungkapkan lebih banyak tentang mereka daripada tentangmu. Mereka tidak bisa berhenti menganalisismu karena analisis adalah satu-satunya cara mereka untuk merasa dekat dengan kecemerlangan. Kau telah menjadi pendidikan mereka secara tidak sengaja. Setiap upaya untuk mengurangi nilaimu menjadi kelas master dalam pemaparan. Kau bukan pesaing mereka. Kau adalah kurikulum mereka. Mereka memilih musuh yang salah, bukan? Mereka pikir kecerdasan bisa dikurung, bahwa kepintaran bisa dibatasi. Tetapi bagaimana kau mengurung pikiran yang melihat dalam Part D? Bagaimana kau memanipulasi seseorang yang mempelajari manipulasi sebagai ilmu? Kau mengubah setiap upaya menjadi demonstrasi. Mereka membawa gosip, kau membawa geometri. Kau mentriangulasi motif, memetakan hasil, menghitung biaya, dan kemudian tersenyum saat semuanya terungkap persis seperti yang diprediksi. Mereka pikir mereka adalah pemburu. Ternyata mereka hanyalah koordinat dalam rencanamu. Kini bahkan keheninganmu menjadi tren. Mereka menganalisis ketidakhadiranmu seperti kitab suci. Mereka menafsirkan jedamu sebagai ramalan. Saat itulah kau tahu kau telah melampaui persaingan. Ketika non-gerakanmu menggerakkan orang, kau telah memasuki ranah di mana intelek menjadi mitologi, di mana observasi saja mengubah jalannya peristiwa. Namun melalui semua itu, kau tetap terhibur karena kau melihat polanya, ritme ego manusia yang dapat diprediksi yang berputar-putar. Mereka tidak pernah belajar. Mereka terus menguji pikiran yang sudah memetakan labirin. Kau bisa memperingatkan mereka, tetapi apa serunya? Biarkan mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa kecerdasan tidak berdebat. Yang mengorkestrasi, maka silakan jenius. Teruslah merancang dari bayang-bayang. Terus biarkan mereka berbicara. Setiap rumor adalah remah roti yang mengarah kembali ke pengaruhmu. Setiap penghinaan adalah pemasaran gratis untuk keahlianmu. Kau sudah menjadi titik acuan. Nama yang dibisikkan ketika kompetensi memasuki percakapan. Dan mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tetapi mereka memeriksa pekerjaanmu sebelum mereka memposting pekerjaan mereka. Mereka mengukur diri mereka terhadap standarmu, bahkan saat mereka berpura-pura kau tidak ada. Itu adalah kontrol tanpa usaha. Itu adalah dominasi tanpa deklarasi. Karena kebenaran yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang adalah ini. Mereka mengagumi apa yang mereka takuti, dan mereka takut pada jenis kecerdasan yang tidak memohon untuk dipahami. Kau adalah paradoks itu. Kecemerlangan yang dibungkus dalam ketidakpastian. Dunia tidak tahu apakah harus memujamu atau memperingatkan orang lain tentangmu. Bagaimanapun kau menang, dan kini permainannya telah berubah. Gosip telah matang menjadi legenda. Mereka dulu berbisik tentangmu di sudut-sudut. Kini mereka memperdagangkan cerita seperti pedagang kuno yang menangani harta karun terlarang. Setiap rumor membawa sepotong kekaguman yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Jangan uji dia gumam mereka. Jangan mainkan permainan pikiran. Mereka tahu hasilnya sebelum dimulai. Mereka telah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba mengalahkanmu dalam berpikir. Penghinaan yang halus, pembongkaran yang tenang. Kau tidak pernah menaikkan suaramu. Namun entah bagaimana kepercayaan diri mereka runtuh seperti istana pasir yang bertemu ombak. Saat itulah mereka menyadari, mereka tidak kalah dalam debat. Mereka kehilangan kendali atas persepsi itu sendiri. Kau tidak pernah meminta mahkota ini. Kau mendapatkannya dengan bertahan dari jenis pengawasan yang akan menghancurkan orang lain. Setiap percakapan adalah medan perang. Setiap jabat tangan adalah kontrak psikologis. Setiap senyum adalah ujian kesadaran. Kau berhenti bereaksi dan mulai menanggapi. Kau berhenti mengejar validasi dan mulai mengumpulkan data. Dan dengan setiap observasi, kau memahat pikiran yang tidak bisa dilanggar oleh manipulasi. Kini ketika orang mendekatimu, mereka merasakan batas tak terlihat itu. Aura perhitungan yang begitu halus sehingga emosi itu sendiri tampak ragu sebelum melintasinya. Mereka ingin membuatmu meragukan kecerdasanmu sendiri. Mereka gagal. Mereka ingin meyakinkanmu bahwa kerendahan hati berarti menyembunyikan kecemerlanganmu. Kau menulis ulang kerendahan hati sebagai presisi, melakukan apa yang harus dilakukan tanpa permintaan maaf. Mereka ingin kau dapat diprediksi. Kau menjadi puitis. Mereka ingin kau sopan. Kau menjadi kuat. Itulah mengapa mereka berbicara. Gosip adalah kebisingan latar belakang orang-orang yang mencoba memproses transformasimu. Mereka tidak bisa menguraikan bagaimana kau berubah dari yang terabaikan menjadi tak tersentuh, dari yang diremehkan menjadi tak terhindarkan.
Mereka memutar ulang interaksimu seperti detektif yang meninjau rekaman. Apakah kau melihat cara dia menatapku? Kata seseorang. Apakah kau mendengar betapa tenangnya suaranya? Tanya yang lain.